Ini kita sudah hadirkan ahli dari hukum trotoar ya. Ada Bapak Agung. Nah, silakan Bapak Agung. Boleh enggak kita jualan di depan pagar ini? Pagar sekolah. Kami, keluarga besar pengacara channel, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengacara channel. Kali ini kami bakal jawab pertanyaan dari komentar para netizen, baik dari email PC maupun dari YouTube kita. Di sini ada Kak Welly sama Agung. Jadi di sini ada dua lawyers yang bakal menjawab pertanyaan kalian Dengan jelas ya. dengan jelas. Siap Agung? Siap. Itu apa di belakang? Oh, iya. Nggak, dia lagi bersiap-siap Google di situ. Pertanyaan pertama ya, saya mau bertanya. Tata aturan jualan yang ada di sekeliling depan pagar sekolah atau halaman sekolah, SD, SMP. Itu seperti apa? Kasih pengertian biar semua bisa paham. Nah, di sini kita sudah hadirkan ahli dari hukum trotoar ya. Ada Bapak Agung. Nah, silakan Bapak Agung. Boleh enggak kita jualan di depan pagar ini? Pagar sekolah. Kita menyikapinya secara sosial dulu. Nanti baru secara hukum. Oh iya, Terus? nah, silakan. Saya kan Silakan. profesor. Iya. Jadi dalam dunia secara sosialnya berjualan itu diperbolehkan. Iya, betul. Karena untuk mencari rezeki. Dari segi hukumnya itu dilarang. Nggak tuh dilarang. Iya, karena sudah ada perda yang mengatur untuk pedagang di Dilarang jualannya apa dilarang berdagang di pinggir jalan? tempat. Karena sudah ada perda peraturan tentang pedagang kaki lima. Apa? Apa? Berapa nanti kita lihat. Bisa ditambahkan Mbak Welly, silakan. Saya Kurangi, bisa nggak? Ya, jadi tidak boleh ya. Pada umumnya, apalagi depan sekolah tuh tidak boleh ya, tidak bisa jualan di badan jalan, di trotoar, itu kan fasilitas umum ya. Intinya tidak boleh ya, di mana saja kalau depan sekolah itu udah bisa jualan ya, mengganggu ketertiban umum ya, dan mengganggu keamanan juga ya. Nah, masalah perda itu di setiap kota biasanya ada perdanya masing-masing ya, sanksinya macam-macam ya, mulai dari kurungan, denda, dan lain sebagainya. Artinya harus ada disediakan tempat ya kalau memang orang mau jualan ya. Harus Biasanya ada kantin, cukup ya. sudah ada kantin ya. Karena yang banyak jualan nih yang jual mainan kayak gitu ya. Ya kita himbau tidak jualan di trotoar atau di bahu jalan. Udah itu. Lanjut. Nah, untuk pertanyaan kedua Kak, mau tanya, ada rumah keluarga diambil milik orang lain karena masalah utang piutang karena tidak bisa membayar. Apakah hak waris keluarga tersebut bisa mengambil atau membeli kembali karena transaksinya tersebut cuma sepihak, tidak ke ahli waris yang lain? Dan yang mau membeli atau menggugat tersebut adalah salah satu hak waris keluarga sendiri. Mohon kejelasannya Kak. Ini mana? Aku lagi kira. Kalau takut nyampe. Oh, nanya profesor lagi. Iya. Ayo. Gimana Kak Agung? Jadi kalau ada warisan, misalnya ada 7 orang, salah satu menjual secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lain, itu tidak boleh ya. Itu ranah perdata bisa, PMH, ranah pidana bisa ya. Jadi para ahli waris harus sepakat dulu kalau memang ingin menjual warisan itu. Kalau dijual secara sepihak, ya pihak lain boleh ya menggugat.
Terus siapa mana nggak yang menguasai harta warisan itu sekarang? Berarti tidak sah dong nggak? Ya tidak sah ya. Tidak sah, cuma dia termasuk dari pihak yang dirugikan juga sebenarnya. Cuma sebenarnya si penerima atau yang menguasai harta warisan itu mestinya dia menolak ya, karena itu kan biasanya kan masih atas nama orang tua ya. Kan tidak bisa kita menyerahkan aset milik orang lain walaupun sudah meninggal. Kalau atas nama orang tua sudah meninggal, artinya kan si penguasa aset itu mestinya sadar itu kan punya para ahli waris. Berarti bisa Jadi juga bisa yang dibilang dia juga menguasai secara melawan hukum ya, karena dia harusnya juga secara sadar menolak. Harusnya dia hanya meminta jaminan yang atas nama salah satu waris itu sendiri ya, pribadi. yang berhutang itu kan? Iya, nggak bisa dia pakai aset waris misalnya sertifikat rumah orang tua gitu, nggak bisa. Nah satu lagi, kalau yang ngejualnya itu orang tua, boleh tidak anak-anaknya tidak terima Boleh. atau menggugat orang tuanya? Atas nama orang tua mas. Tapi kalau ke atas nama orang tua nggak bisa nggak sih kak? Kadang kan masih Ya selama orang tua masih hidup itu harta-harta dia ya, jadi jangan. Karena banyak kejadian kemarin-kemarin itu anak menggugat orang tua ya. gara-gara jual. Iya, orang tua jual tanahnya, ininya, anaknya tidak terima. Nah, walaupun berakhir damai ya. Kalau orang tua masih hidup ya itu harta orang tua ya, serah-serah dia ya, nah, dia jual, dia pakai. Nah, makanya kerja ya, jangan ngarep ahli waris ya Pak Agung ya. Nah pertanyaan ketiga ini yang agak berat dan panjang nih. Panjang. Terima kasih telah memberikan ruang konsultasi bla bla bla. Saya Leni, saya mantan karyawan sebuah perusahaan obat, namun statusnya outsourcing. Perusahaan yang menggaji saya ada di Jakarta. Saya diwakilkan dengan perusahaan yang diajak kerjasama di Palembang. Saya mau menanyakan, saya mengundurkan diri dari perusahaan Agustus 2021. Perjanjiannya 1 bulan dari mengundurkan diri, resmi resign, namun saya masih ditahan sampai Oktober 2021. Janji saya Oktober pun ditahan. Nggak ngerti aku. Tenaga kerjaan ini kak? Tidak, ini pertanyaan titik komanya maaf Iya. ya. Saya mengundurkan diri dari perusahaan Agustus 2021 ya, koma. Perjanjiannya 1 bulan dari mengundurkan diri, koma. Resmi resign namun saya masih ditahan sampai Oktober 2021. Jadi dia ini mengundurkan diri itu Agustus kak. Oh, tapi masih ditahan September, pegawai. Oktober, gaji sampai Oktober pun masih ditahan ya. Masih suruh begawi ya. Kalau sudah ngaji ke resign bulan Agustus ya. Nah, kalau itu tergantung perjanjian kerja yang dibuat ya. Kalau perjanjian kerjanya setahun sampai Desember, ya Anda harus sampai Desember. Kalau di tengah jalan mengundurkan diri tanpa keterangan yang jelas, tiba-tiba mengundurkan diri, ya itu konsekuensi ya. Itu namanya kita tidak menghargai perjanjian yang dibuat oleh pekerja dan pemberi kerja. Dia juga nanya katanya bagaimana saya menuntut hak saya gaji terakhir bulan Oktober, terus ijazah saya dan mencarikan BPJS tenaga kerjaan saya. Oh, gaji Terakhir dia. ya itu kita nggak bisa lebih jauh ya, karena nanti saudari bisa lihat dulu perjanjian kerjanya gimana ya. Terus kalau menahan ijazah, sepanjang yang kami tahu itu menahan ijazah itu tidak diperkenankan ya. Yang Diatur faktanya, iya faktanya sering terjadi ya di perusahaan-perusahaan. Kalau mau bantu nanti kami bantu lah ambil ijazahnya. Ya lebih baik saudara menghubungi pihak legal dari perusahaan itu ya. Silakan berkonsultasi, sebaiknya diupayakan secara damai ya. Kalau tidak silakan menghubungi dinas tenaga kerja ya. Dinas tenaga kerjaan. Terus kalau masih bersidang itu di pengadilan hubungan industrial ya, kalau salah ya. Aku pengadilan niaga. Enggak kan? Ada yang agak tentu ini. Industrial ya.
Nah, lihat juga perjanjiannya sama outsourcingnya gimana ya, lihat dulu ya. Nanti kalau udah tahu kasih kabarin. Nah, terus waktu saya kerja 2018 sampai 2021 banyak manajemen yang berubah. Dari pertama saya masuk, hal itu lumrah ya, biasa ya kalau manajemen berubah-ubah itu. Kerjaan menjadi bertambah. Oke, itu resiko ya. Ada kejadian di mana barang hilang di gudang menjadi tanggung jawab saya. Padahal gudang berbeda jauh dari ruangan saya. Dan banyak sales yang keluar masuk di sana. Namun saya yang disuruh mempertanggungjawabkan. Padahal saat itu gudang dibobol kemalingan. Saat itu bos di apotek melapor ke polisi secara lisan dan polisi pun datang ke TKP. Ada juga sales yang melakukan pelanggaran, menjual barang pakai uangnya namun tidak dipenjara, disuruh cicil. Namun ketika melarikan diri saya yang disuruh ganti. Apakah ini adil ya? Tidak adil ya. Itu namanya menuduh ya, memfitnah. Kalau yang demikian ya, direktur Anda itu Anda laporkan saja ya ke polisi ya, ke pihak berwajib ya. Bagian supervisor apa mana Kak? Soalnya dia ini kayak atasan saya itu dia nih. Kayak Iya. sales tuh di bawah dia. Ya, kalau dia faktanya memang dia ada bukti memang dia disuruh bertanggung jawab melalui WA atau melalui surat, ada saksi, laporkan saja ke polisi itu ya, karena itu kan namanya fitnah ya. Yang ditagih tanggung jawab siapa? Apakah saya bisa menuntut karena tidak melakukan perbuatan kriminal? Betul, bisa ya. Laporkan saja atasan saudara itu. Saya bekerja dan saya tidak bisa dikatakan lalai, juga tidak memberikan fasilitas, tidak ada sosial. Itulah jawabannya Pak ya. Semoga lancar. Sementara solusinya demikian. Oke. Baiklah, jadi sekian dulu guys, pertanyaan cuma ada 3 untuk kali ini bakal kita jawab. Kalau misalkan ada lagi yang mau ditanyakan terkait masalah hukum atau konsultasi masalah hukum, bisa melalui email kantor pengacara PC atau hubungi kontak yang tertera dalam akun Instagram pengacara channel Indonesia Negara Ini Hukum. belum ngomong. Nggak sopan. Ya, baiklah Mbak. Ya, dari inti yang Atau ada tambahan? beliau bicarakan tadi saya menangkap satu kesimpulan. Ya. Apa kesimpulannya tuh? Kesimpulannya quotes-nya ya. Nah, Bekerjalah sesuai tanggung jawab Anda. Ketika kalian sudah bertanggung jawab melakukan pekerjaan itu, maka kalian akan mendapat hasil dari pekerjaan itu. Itu. Mantun dong. Tapi hasilnya dia dituduh, dituduh ini. Disuruh ganti, padahal dia ada maling. Oh, enggak malu. Emang dia pegawai Oh, no. Ya, menurut pandangan profesor, Derita gitu ya. ya mungkin tak apes dia ya. Apes ya. Karena dunia ini di tanggal itu nggak ada hari apes yang ada di tanggal. Ya udah. Tidak maksud. Ya udah itu aja mungkin profesor menambahkan. Udah closing Profesor, silakan. Ya, jalan-jalan ke Kertapati. Asik. Lanjut. Lanjut. Lagi. Apa lagi? Tanya aku. Kan kau yang nggak pantun. baliknya dan panjang. Udah. Sampai jumpa dan terima kasih. Ya, sampai jumpa dan terima kasih. Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.